Nah, jadi di sini emang perlu banyak-banyak latihan. Teman-teman bisa cari aja data di Kaggle. Ini Kaggle salah satu website open source di mana community pada upload datanya masing-masing. Nah, teman-teman, sini juga ada tempat belajarnya bagus. Jadi buat start awal belajar machine learning, AI bisa dari Kaggle. Terus bisa pilih salah satu data aja. Misalnya kita bahas ambil data terkait harga taksi gitu. Di sini kan bisa kita download ya datanya. Nah, mungkin teman-teman bisa ngambil data di sini, terus bisa coba manipulasi data dari sini. Misalnya kayak dari pakai Pandas bisa kita share tahu, oh dari data ini kira-kira ada berapa banyak sih yang dia itu di bawah rata-rata buat dapetin value-nya. Nah, itu kan kita bisa manipulasi pakai Pandas. Jadi, teman-teman bisa belajar Pandas lebih lanjut, ambil aja data yang teman-teman punya, terus coba main-mainin di situ aja buat jawab pertanyaan. Nah, berikutnya kita masuk ke materi berikutnya, data frame transformation. Ini eh, ketika kita punya datanya itu lebih dari satu, misalnya punya 3 Excel gitu, dan kita mau manipulasi ketiganya. Kita kan bisa manipulasi secara terpisah gitu ya. Jadi misalnya kita punya, eh, nge-lag. Nah, misalnya kita punya data frame pertama, kita read di data pertama ini, misalnya kita punya iris satu gitu kan. Terus kita punya data kedua, data frame kedua kita bisa kita simpan di variabel yang berbeda aja gitu. Ini kedua, dan misalnya ini ketiga. Nah, anggap misalnya kita punya 3 data frame berbeda di 3 variabel berbeda gitu kan, def 1, 2, 3. Dan kita bisa manipulasi di tiap-tiap variabel. Tapi berikutnya pertanyaannya, kita mau gabungin 3 variabel itu. Kita mau gabungin ke 3 data frame itu. Nah, ini baru masuk ke yang namanya data frame transformation. Jadi kita masuk ke yang namanya, sebenarnya itu ntar ada nggak yang masuk ke silabus nggak ya? Kayak ini sini nggak ada di silabusnya. Cuman ini kita bisa bicara terkait join atau nggak merge atau nggak concat gitu. Nah, ini kita bahas, ntar kita singgung dikit di akhir. Cuman pertama, di transformasi berikutnya kita juga bisa misalnya teman-teman dari data frame satu kita mau ngelakuin operasi kayak pivot, group by, itu bisa kita lakuin juga di Pandas. Jadi kalau misalnya kita recall, kita punya data frame seperti data frame iris, tabel yang kita punya 150 baris dan 6 kolom. Berikutnya misalnya kita mau group by, kita mau grouping data frame data yang kita punya, tabel yang kita punya berdasarkan satu kolom tertentu gitu. Misalnya spesies, berarti kita bisa achieve pakai group by, terus kita masukin di sini kalau misalnya kita buka def.group itu dia ada suatu function namanya def.group dan dia itu menerima parameter namanya adalah by. Di sini ada by di mana isinya non. Jadi kalau kita masukin by spesies, artinya kita mau ambil kolom spesies dan kita grouping berdasarkan kolom itu. Dan dia hasilnya adalah nggak langsung muncul karena kita disimpan di suatu memori, tapi kita perlu ngelakuin suatu kondisinya lah, anggapannya. Misalnya kita mau grouping berdasarkan spesies dan kita ambil rata-ratanya misalnya. Nah, jadi di sini kita bakal punya data frame kita, tapi kita grouping berdasarkan spesies dan kita ambil rata-ratanya. Nah, jadi sekarang kita bakal punya data baru di mana kita bakal punya indeksnya itu namanya spesies. Jadi di sini indeks teman-teman, jangan kebalik sampai ini bukan kolom. Ini nama indeksnya adalah ya, nama indeks kita spesies dan value-nya itu adalah Iris setosa, Vericolor dan Virginica. Jadi sekarang indeks kita tuh bukan 0123 tapi berdasarkan nama spesies kita. Karena kita ingin grouping berdasarkan spesies dan kita ambil rata-ratanya. Jadi di sini kita bisa kayak sekedar manipulasi. Jadi kita tahu oh ternyata Iris setosa rata-rata untuk kolom petalengnya itu ada di angka 1,464. Jadi kita bisa cari tahu grouping berdasarkan suatu kolom dan kita ambil, misalnya kita bisa juga describe. Kan kalau misalnya kita recall di materi awal, describe itu kita banyak yang bisa kita share tahu. Nah, kita hasilnya kayak gini. Jadi cara baca eh, ini ada namanya multi column level, multi level kolom, di mana di dalam kolom dia ada kolom lagi. Jadi
kita punya kolom pertama namanya ID, di mana di bawah kolom ID dia punya kolom lainnya. Jadi ini kayak kalau misalnya kita gambar, kita punya kolom ID namanya, ada kolom ID, di mana kolom ID ini nih dia membawahi kolom lain namanya count, terus ada juga mean, ada juga di bawahnya STD gitu. Nah, jadi di kolom ID ini dia punya membawahi banyak kolom lainnya dan ini berlaku untuk semua kolom. Ada juga kolom sepaleng di mana kolom sepaleng ini dia membawahi hal yang sama, ada count, ada mean, ada STD dan lainnya. Nah, jadi cara bacanya itu untuk indeks spesies Iris setosa kita ambil kolom petal width di mana kolom petal width ini itu punya rata-ratanya 0,24. Nah, jadi agak unik emang cara bacanya karena kita punya multi level kolom. Jadi ketika kita pakai describe, kita dapat hal yang kayak gini. Dan kita bisa ngelakuin kayak misalnya kita mau cari tahu mediannya. Kita bisa ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi kita dapat ternyata mediannya itu di sini. Atau juga misalnya kalau nggak salah, modus bisa nggak di sini? Oh, modus nggak bisa. Modus. Ya, modus nggak bisa. Jadi median bisa, rata-rata bisa, standar deviasi bisa. Jadi operasi statistik lainnya bisa. Nah, ini yang namanya group by. Dan untuk groupingnya ini kita bisa lebih dari satu apa namanya satu kondisi lah. Ini namanya multi level grouping, di mana yang awalnya kita cuma mau grouping berdasarkan spesies. Di sini kita grouping berdasarkan dua hal, yaitu adalah sepal width dan juga petal width. Nah, kalau kita grouping berdasarkan dua hal, jadi di sini by sama dengan itu kondisinya adalah sepal width dan juga petal width. Ini definisinya apa? Ah, oke. Di sini problemnya dia nggak bisa error karena ada, kalau kita baca ada versi color numeric. Berarti dia karena di sininya. Berarti caranya kita bisa buang dulu. Nah, ini kita juga sekalian coba baru ada yang namanya dot drop. Jadi di drop apa df dot drop ini kita bisa ngelakuin operasi untuk ngebuang suatu berdasarkan apa yang kita pengen. Jadi kalau kita mau ngebuang kolom, kita bisa ngelakuin kolom sama dengan spesies. Nah, sekarang kolom spesies hilang. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalnya kita buka df, kolom spesiesnya masih ada. Nah, kolom spesiesnya masih ada di sini. Tapi kan udah kita buang di sini. Kenapa? Karena di sini kita cuma ngebuangnya temporary doang. Kalau misalnya kita mau hilangin permanen, maka kita assign ke variabel lagi. Jadi ada df sama dengan df.drop colon spesies. Nah, ketika kita run codingan ini, maka di variabel df kita akan ngebuang spesiesnya. Jadi kalau misalnya temporary bisa langsung aja kayak gini. Terus kalau misalnya kita ganti df temporary, di mana kita nggak punya kolom spesies, dan kemudian kita ambil grup by-nya, nah sekarang maka muncul. Kenapa tadi error? Karena kan kita mau ngambil rata-rata ya. Sedangkan rata-rata itu kan cuma berlaku untuk integer gitu, integer atau angka lah. Sedangkan sebelumnya kita punya kolom spesies dan ini adalah sebuah objek. Kita nggak bisa ngambil rata-rata sebuah objek. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelakuin ini, pertama kita drop dulu aja, kemudian kita ambil grup by-nya berdasarkan sepal width dan petal width. Nah, maka sekarang kita punya yang namanya multi index. Kenapa disebut multi index? Sebenarnya sama kayak multi kolom di atas, di mana kolom kita tuh ada levelnya. Di multi index, indeks kita yang ada levelnya. Jadi contohnya itu di sini sepal width kita itu di sini ada indeksnya 2 sama 1. Nah, kemudian di tiap sepal width ini kita bakal punya petal width.
Jadi cara bacanya persis sama kayak di multi kolom, tapi di sini kita levelnya multi index. Dan ini kita bisa bawa lebih panjang lagi. Misalnya kita mau bawa di sini ada group by berdasarkan, harusnya ini bisa gini. Spesiesnya misalnya kita keep, tapi kita pengen group by-nya spesies juga. Nah, dan posisinya itu ngaruh ya. Jadi kalau misalnya spesies di paling akhir, berarti ntar posisi level spesies dia bakal di paling akhir juga. Nah, ini kan sekarang posisinya paling awal nih. Jadi ini multi index, kita punya 3 level. Pertama kita punya Iris setosa dari spesiesnya, kemudian di tiap Iris setosa kita bakal ngambil ketika sepal width-nya 2,3 dan petal width-nya 0,3, maka value-nya di sini pemilihannya. Jadi ini salah satu grup by, kita bisa manipulasinya itu apa namanya berdasarkan suatu kondisi kolom yang kita ambil. Dan ada teknik lainnya, misalnya kayak pivot di sini juga ada, cuman karena terkendala waktu kita mungkin nggak bahas. Tapi kalau teman-teman tertarik di Pandas, di dokumentasinya ada juga Pandas pivot. Nah, jadi bisa dibaca dokumentasinya aja. Dokumentasinya cukup bagus kok Pandas. Jadi kalau misalnya kita punya data frame kayak gini, kemudian kita pakai dot pivot, kita bisa dapetin hasil yang kayak di Excel gitu. Jadi apa namanya sintaks-sintaks yang di Excel, pivot, group by, joining, merge itu semua ada di Pandas. Nah, berikutnya nih, quick quiz nih. Nah, dengan data frame awal kita, data frame iris, coba group by spesies berdasarkan rata-ratanya. Ini kan sebenarnya langsung jawabannya ya, langsung kita bahas aja. Di mana ketika kita punya data frame, def, terus kita mau group by berdasarkan spesies, dan kita ambil rata-ratanya, berarti dotnya. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kita group by berdasarkan spesies, dan kemudian kita dapat rata-rata yang min. Nah, follow up questionnya, ini juga sekalian mengakhiri materi kita di workshop malam ini. Coba pakai teknik group by untuk slicing untuk dapat jawaban seperti ini. Jadi pertanyaannya itu berapakah rata-rata panjang petal length CM dari Spices Arisetosa? Nah, ini mungkin bakal ada waktu 3 menit buat teman-teman coba jawab. Jadi menggunakan group by sama slicing, coba jawab pertanyaannya itu berapa rata-rata panjang petal length dari CM. Nah, ini teman-teman bisa coba nih. Ini kuis terakhir kita di malam hari ini. Kira-kira ada yang bisa nggak? Kita kasih waktu 5 menit, 3 sampai 5 menit. Jadi dengan teknik group by sama slicing, pertanyaan itu adalah berapa petal length dari Aedes setosa. Ini jawabannya nggak cuma satu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya caranya berbeda, bisanya jawabannya sama gitu. Bisa dicoba. Teman-teman ada yang bisa coba dari cuma menggunakan group by sama slicing, gimana cara kita dapetin jawaban dari pertanyaan berapa rata-rata petal length dari spesies Aedes setosa. Kalau teman-teman ada yang tahu jawabannya bisa langsung kirim di kolom chat aja. Ini mungkin agak unik, perlu coba langsung in dive. Eh, Tipsnya mungkin pertama teman-teman bisa coba group by dulu, baru habis itu di slicing buat dapat jawabannya. Sebenarnya vice versa juga
nggak bisa kayak slicing dulu baru group by. Satu menit lagi kita coba bahas. Oke, ada yang tahu teman-teman? Nah, jadi jawabannya paling simpel kita bisa group by dulu. Kayak kita kan mau group by berdasarkan spesies berarti ya. Karena kan Aedes setosa ini kan salah satu spesies di kolom spesies dan kita mau ngambil rata-ratanya. Berarti kita bisa pakai yang sebelumnya. Jawaban sebelumnya itu adalah iris apa group by spesies terus rata-rata. Nah, dari sini kita bisa yang lakukan yang namanya slicing. Cara slicingnya gimana? Kita bisa pakai log kayak sebelumnya. Jadi kan ketika kita ngelakuin df.groupBySpecies.min, maka kita punya output barunya adalah sebuah data frame baru hasil group by-nya. Di mana data frame ini indeks kita namanya spesies dan value-nya adalah Aedes setosa, Aedes versicolor dan juga Aedes virginica. Terus kita punya kolom ID sepal length, sepal width, petal length dan petal width di mana dia itu value adalah rata-ratanya. Nah, jawabannya kan sebenarnya 1,464 ya. Di mana dia itu di sini kan jawabannya. Dia di spesies Aedes setosa dan di kolom petal length. Tapi gimana cara kita slicing untuk dapetin value 1,464 ini? Jadi paling simpel, kita bisa simpan dulu aja ini ke variabel biar kita bisa gampang manipulasinya. Misalnya di variabel df.group gitu. Kalau kita print df.group di sini display, maka kita punya data frame yang sama seperti sebelumnya. Nah, buat manipulasinya kita bisa pakai log atau nggak boolean. Sekarang tinggal kondisinya aja. Kondisinya gimana? Kita kan sekarang nama data frame-nya df group ya. Nah, di df group ini kita mau slicing berdasarkan di mana indeksnya itu Aedes setosa doang. Berarti kita bisa ngelakuin df.index. Nah, kita dapat lagi yang baru di sini. Df.index ini kalau misalnya kita ambil, maka dia isinya adalah list dari apa namanya? Nama indeks yang kita punya. Kasusnya di sini adalah Aedes setosa, versicolor dan juga virginica. Nah, sekarang tinggal kita kasih kondisi ini di mana dia itu value-nya adalah Aedes setosa. Nah, sekarang kita udah ngefilter. Kalau misalnya ini kita filter berdasarkan Aedes setosa, kalau misalnya kita buka, dia itu ntar bakal output adalah array seperti biasa, tapi isinya boolean, true, false, false. Nah, jadi kita pertama kondisi pertama udah, di mana dia itu adalah indeks yang kita ambil Aedes setosa doang. Berikutnya yang kita mau ambil sekarang adalah petal length-nya, buat dapetin 1,64. Nah, buat dapetinnya gimana? Nah, berarti kita tinggal tambahin, di mana di sini kalau misalnya tadi kita recall di atas, kalau kita punya df.log, ini tuh isinya, atau ilog juga berlaku, adalah baris, koma kolom. Jadi kita mau ngefilter barisnya, kemudian kita mau ngefilter kolomnya. Nah, jadi kita tinggal tambahin, ini adalah indeks filter barisnya, kita mengambil row yang itu doang. Berikutnya yang mau kita ambil adalah petalanya doang. Nah, kalau ini kita run, ini bakal nge-throw error. Kenapa? Karena cara baris koma kolom ini cuma berlaku buat dot log doang sama dot log. Jadi kita perlu tambahin di sini dot log. Baru hasilnya adalah hal yang kita inginkan. Spesiesnya Aedes setosa dan value-nya apa kolomnya peta length dan value adalah 1,44. Dan buat dapetin value-nya teman-teman bisa langsung aja kayak dot values gitu. Nah, kita dapat array. Nah, array ini kita bisa manipulasi array, tapi itu bakal topik untuk workshop berikutnya, workshop keempat, di mana kita bahas yang namanya sebuah package baru, yaitu namanya NumPy, atau numerical Python, di mana di package NumPy, kita bisa manipulasi algebra. Jadi kalau di Pandas kita manipulasi data tabular, Excel atau enggak CSV,
Di NumPy kita bisa manipulasi aljabar linear, matematika, aljabar linear, dan juga matriks, operasi matriks. Kita bisa manipulasi itu semua di NumPy. Jadi buat next workshop, teman-teman yang tertarik cara manipulasi matematika in general, kita bisa ketemu di workshop berikutnya. Tapi buat sekarang ini cara kita dapetin menjawab pertanyaan rata-rata panjang petal length dari spesies air setosa. Kita bisa ngelakuin filtering dulu, apa group by dulu, kemudian kita filteringnya menggunakan dot log. Tapi pastiin pakai apa namanya dot log buat filter berdasarkan baris koma kolom. Nah, jadi dengan kuis itu mengakhiri materi kita. Dan sebenarnya buat Panda sendiri masih banyak banget yang bisa kita pelajarin. Kita belum nyentuh kayak tadi cara gabungin materinya, apa gabungin dua data frame. Kita bisa pakai Pandas Concat. Jadi mungkin sekilas saja. Di sini ada DF. Kalau misalnya kita mau concat, kita bisa kayak pd.concat, terus dia tuh inputannya adalah data frame yang kita punya gitu dalam bentuk list. Nah, kalau misalnya kita gabungin, sekarang kita punya dua data frame, di mana dia itu adalah df, df. Dan row-nya kan 300 kan. Karena kan satu df isinya 150. Berarti kalau kita concat ke bawah, kita punya 300. Dan sebenarnya masih banyak lagi, ada join, ada merge, dan lain hal juga. Ada juga pd.melt buat ngelebur data frame. Cuman karena terkendala waktu, kita nggak bisa bahas semua. Cuman feel free teman-teman, kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, ntar bisa. Atau kalau misalnya teman-teman mau diadain workshop juga, workshop lanjutan buat terkait Pandas, kita bahas lebih dalam terkait kayak kita belum bicara transformation lebih dalam, pivot belum, melt, terus ada juga apa namanya concat. Kita bisa buat workshop kalau misalnya teman-teman tertarik bisa langsung kasih feedback ke kita aja. Kita bisa buat workshop Pandas intermediate levelnya lah. Nah, cuman buat sesi kali ini itu yang kita bahas di minggu ini. Gimana cara ngerit Pandas di awal, cara ngebuatnya juga, ngebuat data frame, apa itu data frame, cara slicingnya, itu tahapan paling penting, dan juga transformasi group by. Nah, mungkin sekian dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah join di session minggu ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, feel free buat langsung drop pertanyaannya di chat. Atau enggak, kalau misalnya mau rasain juga boleh. Kita bisa bahas bareng-bareng. Cuman sekian dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahin ke tim Sartus lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Japran untuk penyampaian materi mengenai pandasnya. Cukup menarik dan padat sekali ya Kak Japran untuk materi tentang pengolahan data menggunakan pandas ini. Dari cara membuka, cara memanipulasi datanya, cara slicing, dan bahkan dan lain-lainnya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung aja raise hand atau bisa drop pertanyaan kalian di kolom chat ya. Yes, ya kalau teman-teman ada yang bertanyakan terkait Pandas, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau misalnya perlu elaborasi lebih lanjut, feel free teman-teman bisa langsung raise hand aja. Kalau misalnya mau ngomong atau enggak, drop di chat juga boleh di bawah. Ntar ada tim kita Sartus yang bakal bahas. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah mulai dapat nggak nih feel penggunaan Python untuk kebutuhan data analisis? Mungkin kan kalau sebelumnya di dua workshop terakhir kita baru belajar Python doang ya, basicnya dan intermediate levelnya. Cuma kan belum kebayang nih kayak gimana sih pakai Python buat ngelakuin kerjaan yang kita inginkan. Nah, di sini kita belajar Pandas buat sekarang maju ke step berikutnya manipulasi data frame. Ini ada pertanyaan dari Kak Zidna. Kalau untuk mendownload tabel atau grafik gimana ya? Ya, jadi mungkin bisa searching sekali lagi. Sekalian follow up. Tadi kan ada yang pertanyaan ya, gimana cara savingnya? Nah, kalau misalnya kita bicara di Google Colab, misalnya kita mau ngambil filter ini, DF Group ini. Nah, kan di DF Group ini kita udah punya data frame baru ya. Cara savingnya kita bisa langsung aja to CSV, terus di sini nama data frame apa? Misalnya Iris Group by Species gitu. Terus jangan lupa .csv.
dan ini bisa langsung di run aja. Nah, terus ketika udah di run, di bagian Google Colab, dia bakal muncul, di refresh aja. Nah, dia bakal muncul CSV baru kan di sini. Nah, CSV baru ini bisa teman-teman klik titik tiga aja, terus di download. Ntar ketika di download, maka akan langsung muncul di variabel apa di download yang teman-teman punya. Nah, kalau kita bicara di lokal, misalnya teman-teman manipulasi pandasnya dia pakai Visual Studio Code gitu. Ketika teman-teman .to CSV, dia bakal langsung kesimpan di folder pad teman-teman. Bisa langsung buka aja folder, ntar bakal muncul CSV-nya. Jadi buat kalau misalnya pakai Google Colab, to CSV, kemudian dibuka aja bisa kita download. Kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code, dia langsung otomatis kesimpan. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat grafik, buat Kak Jitna, ya buat grafik sebenarnya itu kan kita bisa ramat plotlib ya, berarti kan grafik kan itu sama buat di workshop. Itu sebenarnya kita bahas di workshop kelima. Cuman buat matplotlib sama aja. Ketika udah simpan variabelnya bisa langsung aja kayak plt.savefig gitu buat kita simpan ke lokal. Ada pertanyaan dari Pak Doni. Selamat malam. Kalau untuk KI or IoT gimana ya? Iya, jadi buat masuk KI mungkin pertanyaan dari Pak Doni, kalau misalnya kurang apa saya salah tangkap bisa dijelasin. Maksud pertanyaannya itu mungkin step berikutnya ya kali ya. Maksudnya hubungannya ke arah AI gimana gitu ya. Iya, jadi AI ini kan kita bicara terkait ngembangin suatu algoritma yang kayak ChatGPT misalnya. Cuma kan tahapan pertama yang kita perlu itu adalah datanya itu sendiri kan. Dan di AI ini ada konsep namanya garbage in, garbage out gitu. Jadi kalau misalnya data yang masuk itu buruk, maka AI yang kita buat juga buruk gitu. Jadi tahapan pertama ketika kita bicara ngembangin AI, kita perlu bersihin datanya dulu. Nah, buat bersihin datanya ini, kita berarti kan perlu manipulasi datanya, manipulasi data tabular. Kalau misalnya data kita kayak Excel. Nah, manipulasinya itu bisa kita lakuin di Pandas, Pak. Jadi, ntar ada beberapa konsep bersihin data, itu kita bahas di workshop terakhir kita, di workshop ke-6. Jadi, gimana sih cara ngebuat data kita itu bersih supaya siap untuk kita pakai untuk pengembangan AI gitu. Nah, ntar kita perlu ngebuang outlier, ngebuang distribusi data yang over, kita perlu ngerapiin data kita. Itu semua bisa kita lakuin di Pandas. Jadi kalau misalnya ntar Pak Doni tertarik gimana cara utilize Pandas untuk AI, mungkin Pak Dani bisa stay sampai workshop ke-6, Pak. Ntar kita bahas lebih lanjut di situ. Mungkin seperti itu, Pak. Buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, Bang, kalau pertanyaannya di luar Pandas juga nggak masalah, bisa langsung drop aja di session, di chat, atau nggak kalau misalnya mau raise hand juga bisa. Ya, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan dari Kak Zidna, bagaimana penggunaan AI sebagai alat bantu dalam coding di Google Colab? Penggunaan AI sebagai alat bantu. Ini maksud dari Kak Zidna, kayak ChatGPT gitu, Kak? Apa gimana, Kak? Izin on mic ya Kak. Jadi Oh ya, mhm. eh setahu saya itu kalau di Revoyo itu kalau di mini course-nya kan ada project tuh. Itu dia tuh kayak menggunakan AI juga gitu di dalam Google Colab-nya gitu. Nah, saya Ah, kira-kira gimana sih maksudnya kayak apa ya kayak jadi langsung gitu loh Kak dalam hmm, saat kita coding kita dibantu sama AI itu saya bingung hmm. itunya sih gimana kayak apa ya penggunaannya itu sampai mana aja sih dalam bantu kita mengcoding gitu itu sih lebih ke itu. Oke. Ya, terima kasih pertanyaan Kak Zidna. Nah, jadi ini sebenarnya fitur baru di apalagi semenjak perkembangan AI makin maju ya. Kita sekarang udah bisa manipulasi data ini semua pakai AI langsung. Jadi kayak ke ChatGPT. Caranya gimana? Kita balik ke data kita. Misalnya kita punya data frame DF gitu kan. Nah, ketika teman-teman, ini khusus Google Colab ya. Kalau teman-teman make lokal kayak Visual Studio Code, fitur ini nggak ada.
Jadi kalau khusus pakai Google Colab, ketika kita buka DF, kita tampilin, kan kita bakal muncul ya data table kita. Cuma kalau teman-teman lihat, di sini kan ada banyak fitur-fitur lainnya ya. Kayak misalnya di sebelah sini kita bisa suggest chart. Kalau misalnya kita klik, maka ntar teman-teman bakal ditunjukin, nah ini visualisasi yang kira-kira bisa kita pakai dari data yang kita punya. Dan ini materinya bakal kita bahas di workshop kelima terkait Matplotlib. Cuman buat ngebantu, jadi AI dari Gemini, karena kan Gemini punya Google ya, dia langsung menampilkan kira-kira visualisasi apa yang cocok digunakan untuk data yang kita punya. Nah, ini misalnya kita punya, tar kodenya seperti ini. Nah, ini salah satu yang pertama. Berikutnya, kita juga bisa ngelakuin ketika kita buka DF. Nah, kan ntar muncul di sini ya. Kayak misalnya di sebelah kanan itu ada kayak gambar pensil. Kalau kita buka, dia bakal muncul di sini ada search bar. Nah, di sini AI dari Gemini yang bisa kita lakuin buat manipulasi pandas. Jadi contohnya misalnya data kita gede gitu. Kita pengen misalnya mau cari tahu data kita, tapi kita nggak tahu kodenya kayak gimana. Jadi kita bisa minta kayak find me the mean of iris vergilica. Misalnya gini, kita tanya, pas kita enter, dia masih throw error di Gemini. Kita harus buka dulu di sebelah kanan. Kalau teman-teman belum, ntar kan muncul Gemini ya. Ini bisa harus kita continue dulu. Nah, kalau udah dia bakal muncul seperti ini. Ntar baru teman-teman bisa dua opsi antara seperti yang awal kita lakuin, kayak ini misalnya kita close dulu aja. Nah, di data ini kan 43 itu kan forbidden ya. Kalau misalnya udah kita accept, bisa kita run. Nah, ntar muncul nih kode di bawahnya. Jadi cara dapetin rata-rata dari Freginica, kode seperti ini loh. Nah, ntar bisa kita run aja. Dan ternyata masih error. Karena mungkin dia nggak tahu apa namanya, ya kan ya nggak selalu benar ya. Cuman konsepnya seperti itu, Kak. Jadi ntar bisa langsung di sini aja. Misalnya, eh, write me what the distribution of supply. Misalnya kita run, dia bakal muncul codingannya. Nah, ntar dapat nih hasilnya seperti ini. Jadi ntar mungkin seperti ini kurang lebih Kak Jitna. Kalau misalnya mau langsung integrate AI, bisa di sini, kanan atas, Gemini. Ntar kita bisa ngelakuin prompt di sini. Sorry. Atau kalau dari data frame langsung, ntar dia bakal muncul, ada buttonnya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Gimana Kak Jitna? Apa terjawab pertanyaannya? Oke. Buat teman-teman, kalau ada yang tanya lagi, feel free bisa tanya apa aja. Nggak harus terkait Pandas, materi sebelumnya, atau tentang AI itu sendiri, itu juga boleh. Ya, ada dari Karyo, izin bertanya. Kalau pakai Chang dengan data yang di bawah 1 GB, apakah error? Buat pertanyaan pertama dari Karyo, kalau misalnya pakai Chang dengan di bawah 1 GB, apakah error? Jawabannya enggak. Jadi tadi kan sempat di bagian PPT ada semacam flowchart ya, kayak kalau misalnya data frame kita lebih dari 1 GB, pakai chunk size. Itu sebenarnya cuma semacam kayak apa namanya, suggestion doang gitu. Cuma kalau misalnya pakai data under 1 GB pakai chunk size nggak masalah, nggak akan error. Terus pertanyaan kedua dari Karyo, head and tail itu auto sortir kah? Semisal data kita tidak punya number ID secara urut atau siapa nambah. Ya, jadi buat yang dot head sama dot tail ini, dia tuh sebenarnya nggak terkait tentang apa namanya, nama space apa, nama indeks kita apa, nama kolom kita apa. Intinya dia lebih mirip kayak ilog gitu. Kayak kalau misalnya kita pakai ilog 0.24 kan berarti kita mau cari, ya kita nggak masalah nama data apa, nama indeks kita apa, tapi kita mau ngambil indeks ke 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi head itu lebih mirip kayak gitu. Dia nggak mempermasalahkan terkait numbering ID kita kayak gimana. Intinya kita cuma mau ngambil 5 data teratas, 7 data teratas, atau enggak 10 data teratas. Jadi kurang lebih seperti itu Karyo. Dan tail juga sama. Kita mau ngambil sekian data terakhir. Nggak terpaut terkait numbering ID-nya. Oke, sama-sama Kak. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, feel free buat langsung drop di question aja. Atau kalau misalnya mau open mic juga boleh.
Sepertinya antusias untuk workshop kali ini benar-benar banyak ya Kak ya. Benar-benar tinggi antusiasnya. Iya. Teman-teman gak usah malu, bisa langsung ditanyakan aja terkait apapun yang teman-teman tertarik di dunia AI, dunia manipulasi data, Pandas. Kalau misalnya teman-teman masih tertarik, karena kan kita dari kami sendiri Sertus kita ada 6 workshop ya. Sekarang kan udah workshop ketiga. Dan workshop berikutnya di insya Allah di akhir tahun ini di Desember kita bahas terkait NumPy, salah satu package untuk manipulasi matriks atau nggak linear algebra. Terus di Januari kita bakal masuk ke workshop kelima ngebahas Matplotlib, di mana di situ kita bahas terkait visualisasi, gimana cara visualisasi, apa yang kita inginkan dari visualisasi, gimana cara buat visualisasi yang baik dan benar. Dan di akhir Januari di workshop terakhir kita bakal gabung semua yang udah kita pelajarin